Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pengajian kita dalam kitab Hikam sampai pada halaman 59 ya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila dzalika asyara bi qawlihi wa ila dzalika lan maring arai mengkono mazkurnya mana? Mazkurnya hamba-hamba Allah yang sudah ditentukan menjadi dua bagian. Asyara isyarah sapa musannif oleh isyarah bi qauli kelan pangandikane musannif rupane pangandika qaumun aqamahumul haqq li khidmatihi wa qaumun ikhtassahum bi mahabbatihi. Jadi saya baca kitab matanya itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nakdirakan domirhum yang kembalinya kepada Taifah. Hum utawi Taifah. Taifah utawa segolongan manusia. Taifah iku kaum sifate kaumun aqamahum kang wis jumenengake kaum sopal haqu pangeran kang hak ai ikhtarohum tegese wis milih sapa al haq hum ing kaum dan pilih li khidmati kanggo khidmat kanggo lumadi maring al-haq oleh lumadi gue bitaati kelawan taat ing al-haq sifate taat al-zahiriyati kang mongso lahir. Sebagian kelompok manusia yang sudah Allah tempatkan mereka, sudah berikan makom tertentu oleh Allah kepada mereka. Maksudnya berikan makom adalah Allah pilih mereka. Mereka dipilih untuk apa? Li khidmati, untuk berkhidmat kepada Allah. Dengan cara apa berkhidmatnya? Dengan cara mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan ketaatan yang bersifat lahir. Contohnya ketaatan yang bersifat lahir seperti sholat, membaca Al-Quran, mendatangi majelis ta'lim, banyak ya, membantu sesama dalam rangka kebaikan. Juga ini adalah bentuk ketaatan yang bersifat lahiriah. Artinya bisa dilihat dengan mata kepala. Jadi sebagian orang memang ada yang sudah Allah pilih untuk bisa khidmat kepada Allah. Jadi pilihan, ya, pilihan. Mungkin yang ada di sini pernah mengajak beberapa teman kita. Mas Umar pernah ngajak temennya di tempat kerja, ya, ketemu di mana juga diajak untuk ngaji. Mas Sulis juga mungkin pernah mengajak temannya. Mas Tarno juga mungkin pernah ngajak teman kerjanya. Begitu juga Mas Hanafi, Bapak Rustam juga mungkin pernah mengajak tetangganya atau kenalannya, ya. Tapi sekian kali kita mengajak, sekian banyak yang kita ajak, tapi 1-2 orang saja yang mau kita ajak untuk bisa hadir di dalam majlis zikir, majlis ta'lim. Kenapa? Ya bukan semata-mata karena ustadznya yang nggak menarik. Bukan semata-mata karena ustadznya itu bukan orang yang terkenal, memiliki pengaruh besar. Masalahnya karena mereka
yang bisa hadir di dalam majlis mulia seperti majlis zikir, majlis ta'lim, itu adalah orang-orang pilihan Allah. Ya. Jadi mau ustadznya terkenal mau tidak, memang orang itu sudah dikehendaki. Ya, dikasih kemudahan untuk bisa menghadiri majlis ta'lim, tetap hadir. Ya. Ya, enggak menanyakan itu ustadz dari mana, apa titelnya, enggak menanyakan begitu. Ya, pentingnya saya hadir dalam majlis ta'lim guna untuk melaksanakan sebagian ketaatan kepada Allah dan Rasulnya kayak gitu. Ya. Jadi kalau kita ngelihat begini ya sudah. Kita pentingnya adalah mengajak masalah sebagian ada yang tidak mengikuti ajakan kita apapun alasannya, ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kapan? Sampai mana? Orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk bisa khidmat kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan lahiriah, sampai mana batasannya? Hatta soluhu singgo podo patut sapa kaum. Hatta soluhu singgo patut sapa kaum patut li jannatihi kadue surgane alhaq. Wahum utawi kaum iku azahiduna wong-wong kang podo suhud. Wal abiduna lan wong-wong kang podo adi ibadah. Kama kuwi dene keterangan sidema merro kang wis dingin apa ma. Sampai mana? Mereka orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhidmat kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan lahiriah, sampai mereka itu layak, pantas untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai pantas dikatakan sebagai ahli surga. Jadi orang-orang yang melihatnya pun udah pantas kayak jadi ahli surga, wong kaya ahli ibadah ya. Atas sulu di jannatihi, sampai mereka layak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang zuhud, orang-orang yang ahli ibadah. Artinya zuhud apa? Artinya zuhud tidak terlalu mementingkan urusan dunia, walaupun juga butuh. Kita butuh duit baru sekarang. Ya anak kita sekolah, pesantren, semua butuh biaya ya. Kita harus cari duit. Ya, sebagian waktunya kita gunakan untuk bekerja, untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita, ya pendidikan dan sebagainya. Sebagian kita gunakan untuk menjalani ketaatan kepada Allah dan ketaatan yang bersifat lahiriah. Ya. Terus wa qaumun lan kaum sifatai kaum ikhtassahum kang wis nertentoake hum ing kaum. Tak ulangi, ikhtassahum kang wis tertentoake sapa hakum ing kaum. Wa qaumun lan kaum sifate kaum ikhtassahum kang wis tertentoake sapa hak hum ing kaum, dan tertentoake bimahabbatihi kelawan demen ing al-haq. Sebagian lagi yang memang sudah Allah tentukan mereka, Allah pilih mereka secara khusus menjadi golongannya orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah juga memang orang-orang yang sudah Allah tentukan. Jadi kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk cinta Allah, cinta Rasulullah. Apalagi sampai cinta ulama, tidak bisa kita memaksakan. Karena memang itu sudah dikhususkan oleh Allah, sudah dipilih oleh Allah. Hanya si A, si B, si C, si D
yang bisa mencintai Allah, bisa mencintai Rasulullah, bisa mencintai para ulama. Jadi kita mau ngiklan berapa hari sekali supaya orang itu cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta kepada para ulama. Tapi kalau memang orang itu tidak dikehendaki oleh Allah untuk mencintai Allah, ya tidak bisa. Sampai mana batasannya? Mereka orang-orang yang sudah dikhususkan oleh Allah dengan kecintaan, dengan rasa mahabbah kepada Allah, hatta saluhu singgo podo patut sopo kaum, hatta saluhu singgo podo patut sopo kaum, patut dikurbihi maring pedek ing alhaq, wadukhulilan manjing soan, manjing fi hadratihi ing dalam ngrasane alhaq, wa hum utaikum iku al muhibbuna wong-wong kang bodo demen ing Allah, wal arifuna lan wong-wong kang podo makrifat ing Allah. Siapakah mereka? Orang-orang yang sudah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki rasa mahabbah, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, serta kecintaan pada para ulama. Mereka adalah orang-orang yang memiliki maqam muhibbin, maqam arifin. Sampai mana mereka mencintai Allah? Sampai mereka itu layak dan pantas untuk dekat bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka itu pantas dan layak untuk bisa soal kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pantas memiliki maqam muqarrabin. Pantas dikatakan sebagai orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Batasannya sampai situ. Ya. Jadi kalau kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, belum bisa soan kepada Allah, belum bisa hudur artinya, ya, berarti kita masih pada fase-fase perjalanan, masih jalan, ini belum sampai kepada tempat tujuan, yakni bisa soan kepada Allah sehingga bisa hudur hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teruskan. Wal kullu utawi sekabiane, maksudnya adalah sebagian manusia yang memang diberikan makom untuk bisa khidmat kepada Allah dengan amalan lahir, dan sebagian kaum yang telah dikhususkan oleh Allah untuk memiliki mahabbah. Semuanya itu iku mustarakuna podo sekutonan sopo al-kullu. Sekutonan artinya berserikat. Jadi satu akar kata dengan syarikat. Syirkah. Musyarakah satu akar kata. Berserikat. Mustarakuna mu arti iku mustarakuna podo sekutonan sopo al-kullu. Podo sekutonan ang difil intisabi dalam kinasabi, fil intisabi dalam kinasabi ilaihi maring al-haq, wa khidmatihi lan dalam lumadine ing haq. Jadi antara orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa khidmat kepada Allah dan orang-orang yang telah dikhususkan oleh Allah dengan mahabbah kepada Allah, itu semuanya sama di dalam apa? Di dalam masalah mengusahakannya dan di dalam masalah khidmatnya sama-sama. Mereka juga usaha untuk bisa taat,
mereka juga sama-sama khidmat. Khidmat artinya lumadi atau melayani, kalau bahasa Indonesianya melayani. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja perbedaannya di mana? Lakin khidmatul awalina, tetapi ini utawi. Lakin khidmatul awalina, tetapi ini utawi khidmai wong-wong kang dingin, yakni aku qaumun aqamahumul haq, itu di khidmatihi, ya. Lakin khidmatul awalina, tetapi ini utawi khidmai wong-wong kang dingin. Yang dimaksudkan adalah orang-orang yang diberikan makom, yang telah dipilih oleh Allah untuk bisa khidmat dengan amalan-amalan lahiriah. Itu awalin. Iku aksaruha utawi panglewi ake khidmat iku bil jawari kelan piro-piro anggota badan. Jadi kelompok yang pertama adalah kelompoknya orang-orang yang Allah berikan makom, Allah berikan kedudukan. Supaya apa? Supaya bisa khidmat kepada Allah dengan ketaatan sifatnya lahir. Iya, jadi makomnya makom khidmat. Untuk orang-orang yang makomnya makom khidmat, maka mereka berkhidmat kepada Allah kebanyakan dengan anggota badan. Dengan anggota badan. Jadi amalannya amalan-amalan fisik, amalan-amalan lahiriah yang bisa dilihat oleh mata kepala. Jadi bisa dilihat itu orang tadi taat. Contohnya sholatnya rajin, ngaji rajin, ya, sering membantu orang. Nah, ini namanya ketaatan yang bersifat lahiriah. Jadi mereka itu kebanyakan dengan khidmatnya kepada Allah dengan fisik. Wal akhirina, tetapi ne utawi khidmai wong kang keri iku aksaru wa utawi pangluwi ake khidmat iku bil qalbi kelawan ati. Ya, berbeda dengan makom yang kedua, yakni orang-orang yang telah dikhususkan oleh Allah, dipilih oleh Allah dengan makom mahabbah kecintaan kepada Allah. Mereka di dalam berkhidmat kepada Allah adalah dengan hati, dengan bertafakur, dengan berpikir dalam hati, dengan perpikiran yang positif, dengan menata hati sebaik-baik mungkin, dengan menjaga hati, menjaga perasaan orang. Inilah amalan-amalan orang-orang yang sudah dikhususkan oleh Allah dengan makom mahabbah. Jadi saya membaca ini Mas Sulis. Hari ini saya sebenarnya ada janjian sama seseorang, ya, mau syuting, ya. Tetapi saya tunggu sampai sore ini. Kalau dia yang menghubungi saya sendiri terlebih dahulu, suruh datang, berarti jadilah fitting. Tapi kalau tidak menghubungi duluan, berarti saya tidak datang. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga perasaan, ya. Karena saya takutnya dia malu, karena memang kemarin ada pembayaran yang belum beres. Begitu. Jadi dalam rangka menjaga perasaan orang. Jadi saya nggak datang bukan karena saya mengingkari janji. Begitu. Susah kan Mas Yin? Ini namanya amalan batin, ya. Dalam rangka menjaga perasaan orang. Jadi kalau dia menghubungi saya duluan, ya saya datang. Kalau tidak, takutnya ketemu malu. Kan begitu. Nah ini saya gara-gara baca ini, iya ya. Makanya ini yang kadang kita membedakan antara makom seorang dengan orang lain, kadang begitu. Jadi kalau saya melihat guru-guru saya ini, atau melihat para ulama-ulama, saya tidak melihatnya dari amalan-amalan lahiriah.
Mungkin secara lahir amalan mereka itu tidak mencolok, tapi bisa jadi mereka itu di dalam menjaga hati, memelihara hati itu jauh lebih baik dibandingkan kita. Saya mikirnya kayak gitu, ya. Makanya di sini pentingnya kita mengaji tasawuf supaya kita tidak memandang seseorang dengan menilai seseorang dengan amalan-amalan lahir. Tapi ya tidak boleh dibalik. Saya merasa lebih baik dari Mas Umar. Mas Umar ibadah lahirnya rajin. Ya tidak begitu juga Mas ya. Saya tidak begitu Mas Umar. Tetap ya, menurut saya Mas Umar lebih baik daripada saya amal ibadahnya. Saya ngakui saya harus gentle ya. Walaupun tadi saya memerhatikan ini Mas Umar. Yang belum tentu maaf Mas Umar bisa memerhatikan ini juga. Ya, ini kita fair Mas Umar. Ya, kita fair ya. Ini kita dalam rangka ya ngaji lah, sama-sama koreksi diri juga ya. Supaya kita tidak terlalu ujub dengan amalan kita, baik amalan lahiriah ataupun amalan batiniah. Saya ngomong kayak gitu juga mengontrol saya biar tidak terlalu ujub. Jadi saya harus menyebutkan kelemahan saya juga. Tapi kalau saya sehari-hari nyebutin kelemahan saya terus, takutnya saya nggak ada syukurnya kepada Allah. Minggir nanti ya. Ya kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Saya teruskan. Jam berapa ini? Ini sedikit tapi kayaknya jelas ini ya. 9.16 9:16 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullan namuddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbika wa ma kana 'ata'u rabbika mahzuran ay mamnu'an. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kullan. Ini jadi maf'ul bih. Tetapi saya cari-cari maf'ul bihnya mana ya? Kok belum ketemu-temu. Tapi keduanya di dua kitab sama-sama menjadi maf'ul bih. Ya. Langalah suab saya berpikir mungkin ini menjadi maf'ul bihnya kalimat fi'il yang dibuang, ya, tidak diperlihatkan, tidak ditulis, karena sering kali dalam kitab-kitab kuning itu seperti tadi lafal ta'ifah, ya, ditulisannya tidak ada, tetapi secara tertib lafal ta'ifah harus disebutkan karena lafal qaum menjadi khobar harus ada mubtadanya. Mubtadanya mana? Nah, mubtadanya berarti menakdirkan lafal ta'ifah atau domirhum yang kembali kepada lafal ta'ifah. Nah, langal suab di sini ya, cara saya cari-cari, saya baca berkali-kali. Kok enggak ketemu ya? Ini jadi maf'ul bihnya lafal. Langal suab jadi maf'ul bihnya fi'il yang dibuang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau bisa jadi narkibnya dibalik. Namuddu nulungi sapa ingsun, nulungi kullan ing sekabeane, nulungi haula'i ing mengkono qaumun wa haula'i lan mengkono kaum. Dan tulungi min ata'i rabbika saking paparingi pangeran ira wa ma kana lan ora ana apa ata'u rabbika paparingi pangeran ira ora ana iku mahzuran ten cegah mamnungan tegese ten cegah. Kullan namuddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbika wa ma kana 'ata'u rabbika mahzuran. Makom semua yang telah disebutkan di atas, ya, semua itu kami
berikan dari pemberian Tuhanmu, dan tidaklah pemberian Tuhanmu itu bisa dihalangi. Jadi apapun bentuk pemberian Allah itu tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi bahasanya begini. Jadi kalau Allah sudah berkehendak memberikan sesuatu kepada seseorang, maka tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi atau mencegah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza syahida mangka arikalane nyakseni atau ningali sopal abdu kawula. Fa idza syahida mangka arikalane nyakseni sopal abdu kawula. Nyakseni ini syahadah artinya menyaksikan atau melihat, tapi melihatnya dengan mata hati, tidak melihatnya dengan mata kepala. Walaupun di sini kadang diterjemahkan dengan kalimat melihat, tapi maksudnya adalah melihat dengan mata hati. Yang kata lain syahadah. Faida syahida maqarikalane nyakseni sopal abdu kawula, nyakseni infiradallahi ing dewene Gusti Allah tinggi Allah Ta'ala hale maha luhur sapa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Infirad bihadhil iqamati kelawan ikilah jumenangake bila hadil iqamati kelawan ikilan jumenangake wa takhsisilan nertentuake jabe syarat idza manahu mongko nyegah o ing abad apa zalika mengkono syuhud apa zalika mengkono syuhud nyegah amma sanging perkara silima dzukira kang wis disebut apa mabaine ma dzukira minal ihtikari nyatane ihtikar ngremehake. Fa idza syahida al-'abdu infirad Allah Ta'ala bi hadhihi al-iqamah wa takhsis mana'ahu dzalika amma dzukira minal ihtikari. Maka apabila seorang hamba sudah menyaksikan, sudah bisa melihat bahwa Allah menentukan makom ini, memberikan makom ini dengan kehendak Allah sendiri. Ya, Allah memberikan makom seseorang dengan makom khidmat. Allah memberikan makom seseorang dengan makom mahabbah. Kemudian seorang itu bisa melihatnya, bisa menyaksikannya, bisa bersyahadah. Itu semata-mata kehendak Allah. Ya, semata-mata kehendak Allah. Maka seorang hamba yang seperti itu akan terhalang dari apa? Dari ihtikar, dari meremehkan, dari merendahkan pemberian Allah. Jadi tidak memandang sebelah mata, tidak meremehkan segala kenikmatan Allah. Jadi ketika melihat seseorang ahli ibadah, melihat seseorang tekun di dalam beribadah, maka orang yang sudah bisa syahadah bisa melihat bahwa itu adalah pemberian Allah, itu adalah kehendak Allah, maka tidak merendahkan pemberian Allah yang semacam itu. Bagus sekali itu orangnya. Ya, diberikan kemudahan untuk taat, diberikan kemudahan untuk berjamaah, diberikan kemudahan untuk datang ke majelis ilmu. Masya Allah. Gitu. Larinya ke situ. Ya. Bukan lagi iri dan dengki. Jadi kalau tahu irinya paling di Allah, kapan aku bisa seperti ayah yang ahli ibadah, ahli taat, ibadahnya rajin, zikirannya rajin, kayak gitu, ya, tidak merendahkan, tidak meremehkan,
Tidak, biasa lah, yang namanya orang orang udah tua ya biasa. Rajin ke musola, rajin ke masjid. Ini namanya merendah.